Selamat pagi, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponen bagian yang kedua. Mulai dari bentuk yang keempat, karena bentuk 1, 2, dan 3 sudah kita bahas di persamaan eksponen pertama. Bentuk yang keempat ini adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kalau kita lihat di sini pangkatnya fx itu sama dan merupakan fungsi x, sedangkan bilangan pokoknya A dan B merupakan bilangan yang berbeda. Maka penyelesaiannya adalah fx-nya itu kita buat sama dengan 0. Berarti pangkatnya ini kita buat sama dengan 0. Karena A pangkat 0 itu 1, B pangkat 0 juga 1. Jadi 1 dengan 1 menjadi sama. Ya, dengan syarat A dan B-nya itu harus lebih dari 0 dan A dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Ambil saja contoh. 3 pangkat 5x kurang 10 sama dengan 5 pangkat 5x kurang 10. Kita lihat di sini pangkatnya sama, tetapi bilangan pokoknya berbeda. Berarti pangkatnya itu 5x kurang 10 kita buat sama dengan 0. Maka kita perolehlah 5x kurang 10 sama dengan 0. 5x sama dengan 10 ya. Karena min 10 ini pindah ke kanan jadi pos 10. 0 tambah 10, 10 ya. Maka kita dapat x sama dengan 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu adalah 2. Contoh yang kedua, 5 pangkat x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 2 pangkat x kuadrat kurang x kurang 6. Bentuk ini juga pangkatnya sama, tetapi bilangan pokoknya berbeda. Maka kita buatlah pangkatnya itu sama dengan 0. Kita peroleh x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x tambah 2 kali x kurang 3. Karena kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 1 tapi hasil kalinya min 6 ya. Itu adalah positif 2 dan negatif 3. Kita buat sama dengan 0. Lalu supaya x tambah 2 ini bernilai 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Atau supaya x kurang 3 ini sama dengan 0, maka x-nya kita buat sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya ada 2 ya, minus 2 atau 3. Nah, lanjut bentuk yang kelima, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Di bentuk ini, pangkatnya itu berbeda. Sama-sama fungsi x, tetapi fungsi yang berbeda. Sedangkan bilangan pokoknya itu juga bilangan yang berbeda. Maka untuk bentuk yang seperti ini, kemungkinan pertama kita coba cari nilai x yang memenuhi sekaligus fx ini kita buat sama dengan 0 dan gx ini juga kita buat sama dengan 0. Jadi kita cari dulu nilai x yang memenuhi ini. Nanti dapat nilai x-nya, kita cari juga nilai x yang memenuhi persamaan 2 ini. Kita dapat nilai x-nya. Apabila ada nilai x yang sama yang didapat dari sini dan di sini, maka ada nilai x yang memenuhi. Tapi kalau tidak ada nilai x yang sama, maka kita katakan tidak ada nilai x yang memenuhi. Tapi ada cara kedua yang lebih sering kita gunakan ya, yaitu kedua ruas kita tarik logaritmanya. Jadi di A pangkat fx kita buat tanda logaritma, di B pangkat gx juga kita buat tanda logaritma. Sehingga kita peroleh log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx.
Menurut sifat logaritma, fx ini yang dipangkat bisa pindah ke sini ya, sehingga menjadi fx kali log A. Begitu juga yang di ruas kanan. X-nya juga bisa pindah, sehingga menjadi gx kali log B. Nah, inilah penyelesaian dari persamaan eksponen bentuk 5. Untuk A-nya itu lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0, dan A maupun B tidak boleh 1. Kita ambil contoh. 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 4 pangkat X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kita perhatikan pangkatnya itu fungsi X tapi berbeda. Bilangan pokoknya juga berbeda ya. Jadi bisa kita buat kemungkinan 1, sebenarnya kemungkinan 1 ini boleh tidak dibuat ya. Yaitu X tambah 1, pangkat yang di sini kita buat sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 0 kurang 1 ya. Tambah 1 pindah ke kanan jadi kurang 1. 0 kurang 1 itu min 1. Lalu pangkat yang di sini kita buat juga sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X tambah 2 kali X tambah 1 sama dengan 0. Supaya X tambah 2 ini 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Atau supaya X tambah 1 ini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Kita perhatikan di sini ada X yang sama, yaitu X sama dengan negatif 1. Berarti nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 1. Kita ambil kemungkinan yang kedua. Kedua ruas kita tarik logaritmanya. Berarti logaritma kita buat di kiri dan di kanan. Kita peroleh log 3 pangkat X tambah 1 sama dengan log 4 pangkat X kuadrat tambah 3X tambah 2. Lalu menurut sifat log, pangkatnya ini pindah ke sini jadi kali ya. Berarti X tambah 1 kali log 3 sama dengan begitu juga yang di kanan. X kuadrat tambah 3X tambah 2 kali log 4. Lalu X kuadrat tambah 3X tambah 2-nya ini kita faktorkan. Menjadi X tambah 2 kali X tambah 1. Lalu dikali log 4. Kita lihat di kiri dan di kanan ada X tambah 1. Kita coret saja. Ya. Sehingga kita dapatlah log 3 sama dengan X tambah 2 kali log 4. Kalau log 4 ini kita pindahkan, berarti jadi log 3 per log 4 sama dengan X tambah 2. Kita buat, boleh menjadi X tambah 2 sama dengan log 3 per log 4. X tambah 2 sama dengan, ini menurut sifat log 4 pindah ke sini ya, menjadi 4 log 3. Lognya menyatu, 4-nya jadi basis, 3-nya jadi numerus ya. Gitu. Berarti menjadi 4 log 3. Lalu pos 2-nya kita pindahkan ke kanan, berarti X sama dengan, kalau pos 2 pindah ke kanan jadi min 2 ya. Ditambah yang ini, 4 log 3. Maka bisa kita katakan himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya. Min 1 dan min 2 tambah 4 log 3. Itulah himpunan penyelesaiannya. Tapi ini adalah himpunan penyelesaian. Contoh yang kedua. 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 5 pangkat X tambah 2. Pangkatnya berupa fungsi X yang berbeda. Bilangan pokoknya adalah bilangan yang berbeda. Maka kita langsung saja tarik logaritmanya. Ya, logaritma di kiri dan di kanan, maka menjadi logaritma 3 pangkat
2x kurang 1 sama dengan logaritma 5 pangkat x tambah 2. Pangkatnya itu pindah ke sini ya, menurut sifat log. Menjadi 2x kurang 1 kali log 3. Sama dengan yang kanan gitu juga ya, pangkatnya x tambah 2 pindah ke sini. X tambah 2 kali log 5. Lalu kita kalikan ya, 2x kali log 3, 2x log 3, lalu min 1 kali log 3 itu min log 3. Sama dengan ruas kanan, x kali log 5 itu x log 5, tambah 2 kali log 5 itu 2 log 5. Lalu yang ada x kita sisihkan di ruas kiri, berarti 2x log 3, ada x-nya pindah ke kiri jadi negatif x log 5. Sama dengan yang tidak ada x kita sisihkan di ruas kanan, 2 log 5, ini tidak ada x ya, berarti negatif log 3 pindah ke kanan jadi positif log 3. Lalu, karena di sini sama-sama ada x, x-nya kita keluarkan, faktorkan ya. Berarti buka kurung menjadi 2 log 3, x-nya sudah keluar. Dikurang, karena ini kurang. X-nya keluar, ini tinggal log 5. Ya, kita kasih kurung. Sama dengan 2 log 5 tambah log 3. Lalu karena ini kali, ini bisa pindah ke kanan ya, menjadi bagi. Sehingga kita dapat x akan sama dengan 2 log 5 tambah log 3. Ya, yang ini pindah ke kanan jadi bagi. 2 log 3 kurang log 5. Lalu sama dengan, oke, menurut sifat log, 2 ini bisa pindah ke pangkat ya. Tadi pangkatnya bisa pindah ke sini, maka yang di sini pun bisa pindah ke pangkat. Berarti menjadi log 5 pangkat 2 ditambah log 3. Begitu juga yang ini ya. 2-nya pindah ke pangkat. Log 3 pangkat 2 kurang log 5. X sama dengan log 5 pangkat 2 dikali 3 ya. Itu sifat log. Kalau ada penjumlahan log, ketika lognya disatukan, maka numerusnya dikalikan ya. Kalau ini dikurang ya, kalau ada pengurangan log, ketika log disatukan, maka numerusnya dibagi ya. Berarti 3 kuadrat dibagi 5. Sama dengan log 5 kuadrat kali 3 itu 25 kali 3, 75. Log ini menjadi 3 kuadrat itu 95 ya. Oke, berdasarkan sifat log tadi, pembagian log ini kita bisa jadikan satu logaritma dengan numerusnya ini 75 dan 9/5 menjadi basisnya ya ke sini. Nah, kita dapatlah hasilnya 9/5 log 75 ya. Oke, kita masuk ke soal ya. Nomor 1, nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 3X. Tiga pangkat 3X kurang 2 sama dengan 2 pangkat 3X kurang 12 ya. Maka ini kan bilangan pokoknya sama, tapi eksponennya sama, tetapi bilangan pokoknya berbeda. Berarti kita buatlah bilangan pokoknya, yaitu 3x kurang 12 sama dengan 0 ya. Berarti 3x sama dengan negatif 12 pindah ke kanan jadi 12. Berarti x-nya 12 bagi 3 ya. 12 bagi 3 itu adalah 4. Jadi jawabnya adalah E. Nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 7 pangkat x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, ini pangkatnya sama, bilangan pokoknya beda. Kalau begitu, maka pangkatnya ini yaitu x kuadrat tambah x kurang 6, kita buat sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, karena itu persamaan kuadrat ya.
Kita buat di sini X. X itu hasilnya itu X kuadrat. Lalu kita cari dua bilangan, dijumlahkan 1 dikali negatif 6. Dijumlahkan 1 kali negatif 6 itu adalah pos 3 dan min 2. Supaya X tambah 3 ini 0, berarti X-nya harus negatif 3. Atau supaya X kurang 2 ini 0, maka X-nya harus 2. Sehingga kita dapatlah himpunan penyelesaiannya min 3,2. Berarti B ya. Nomor berikutnya, nomor 3. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan. 3 pangkat 2X kuadrat tambah 7X kurang 4 sama dengan 11 pangkat 2X kuadrat tambah 7X kurang 4. Maka nilai X1 kali X2 adalah, nah ini bilangan, pangkatnya sama ya, pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya berbeda. Maka kita buatlah pangkatnya itu 2X kuadrat tambah 7X kurang 4 sama dengan 0 ya. Nah, menurut soal ada dua nilai X yang memenuhi, yaitu X1 dan X2. Berarti kita buat di sini akarnya X1 dan X2. Yang ditanya adalah nilai dari X1 kali X2 ya. Itu adalah hasil kali akar. Menurut rumus persamaan kuadrat, hasil kali akar itu rumusnya C per A ya. C-nya itu yang ini, konstanta. Dan A-nya itu yang ini ya, koefisien dari X kuadrat. Sehingga X1 kali X2 sama dengan C-nya kita ganti negatif 4 per A-nya kita ganti 2 ya. Negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2. Jadi jawabnya A. Nomor 4. Jika X1 dan X2 merupakan solusi dari persamaan 2 pangkat 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 sama dengan 5 pangkat 2X kuadrat kurang 5X tambah 3. Dengan X1 lebih besar dari X2, maka nilai 4X1 kurang X2 adalah, nah ini juga eksponennya itu sama tapi bilangan pokoknya berbeda. Berarti penyelesaiannya kita buatlah eksponennya 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Ya, ini kita faktorkan. 2X kuadrat itu kan 2X kali 2X. Ya, 2X kali 2X kan 4X kuadrat. Supaya 2X kuadrat dikali lagi setengah. Ya. Lalu kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan yang ini ya, negatif 5. Tapi kalau dikalikan, 2 kali 3, A kali C ya, 6. Jadi bilangan yang dijumlahkan negatif 5, dikalikan 6 adalah negatif 2 dan negatif 3 ya. Negatif 2 dan negatif 3. Karena negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5 ya. Negatif 2 kali negatif 3, 6 ya. Lalu setengahnya itu dikalikan ke sini. Ya, ke sini saja, jangan ikut ke sini. Berarti setengah kali 2X itu X. Kurang setengah kali 2 itu 1. Ini tetap 2X kurang 3 sama dengan 0. Maka supaya X kurang 1 ini 0. Oke, berarti X-nya adalah 1 ya. Atau supaya 2X kurang 3 ini 0, maka X-nya adalah 3 per 2. Gitu. Dibilang di soal, akarnya adalah X1 dan X2. Dengan X1 lebih besar dari X2. 1 dengan 3 per 2 lebih besar 3 per 2. Ya, berarti ini X1, maka ini jadi X2-nya. Yang ditanya adalah nilai 4X1 kurang X2. Ya, berarti 4 kali X1-nya 3 per 2 kurang X2-nya adalah 1 ya. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6 ya. Kurang 1, jawabnya 5 ya. Yang E. Nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan
2 pangkat X sama dengan 3 adalah. Nah, ini kan bilangan pokoknya beda ya. Pangkatnya pun berbeda. Kita tarik aja logaritma di ruas kiri dan ruas kanan ya. Kita tulis dulu persamaannya. Ini 2 pangkat X sama dengan 3. Kita kasih logaritma di kiri. Kita kasih logaritma di kanan ya. Gitu. Lalu karena ini bilangan pokoknya 2, maka logaritmanya kita kasih basis 2 ya. Yang ini juga 2 gitu. Oke, menurut sifat log X yang ini bisa pindah ke sini. Berarti menjadi X kali 2 log 2 sama dengan 2 log 3. 2 log 2 ini nilainya adalah 1 ya. Berarti X kali 1 itu X sama dengan 2 log 3 ya. Jadi hasilnya 2 log 3 yang A. Nomor 6. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X kurang 1 sama dengan 7 ya. Ini bilangan pokok beda, pangkat juga beda, kita kasih log ruas kiri dan ruas kanan ya. Karena ini bilangan pokoknya 4, lognya kita kasih basis 4. Gitu. Jadi X kurang 1 pindah ke sini. Jadi X kurang 1 ya. Dikali nanti 4 log 4 itu 1. Ya, jadi 4 log 4 1 nggak usah ditulis ya. Sama dengan 4 log 7. Lalu negatif 1 ini pindah ke kanan jadi positif 1. Ya, berarti tinggallah X di kiri. Positif 1, 1 saja kita tulis, ditambah 4 log 7. Ya, itu jawabannya. Berarti yang sesuai adalah B ya. Gitu. Nomor 7. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 5. Karena ini bilangan pokok beda, pangkat beda, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kasih log. Ini bilangan pokoknya 3 ya, maka lognya kita kasih basisnya 3. Lalu X tambah 1, pangkat ini pindah ke sini menurut sifat log. Dikali 3 log 3, nanti tinggal 3 log 3 ya. 3 log 3 itu 1, nggak usah kita tulis. Sama dengan 3 log 5. Positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1 ya. Berarti tinggallah X sama dengan 3 log 5 tambah 1 pindah ke kanan dikurang 1. Ya, maka jawabnya yang cocok 3 log 5 kurang 1 itu C. Nomor 8. Nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat X tambah 3 sama dengan 1000 ya. Jadi kita tulis di sini 5 pangkat X tambah 3 sama dengan 1000 itu 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. Kita bisa kasih log kiri dan kanan ya, karena ini bilangan pokoknya beda, pangkat beda ya. Maka ruas kiri kita kasih log, ruas kanan juga kasih log ya. Karena ini bilangan pokoknya 5, maka lognya kita buat berbasis 5. Nah, gitu. Lalu X tambah 3 pindah ke sini, pangkatnya pindah ke sini menurut sifat log. Berarti X tambah 3 ya. Kali 5 log 5. 5 log 5 itu 1, nggak usah ditulis ya. Sama dengan, ini 3-nya juga bisa pindah ya ke sini. Atau biarkan saja ya 5 log 1000 ya. Kayaknya lebih mudah seperti itu. 5 log 1000 ya. 1000 itu karena ini 5, 1000 itu 125 dikali 8 ya. Itu 1000. Berarti X tambah 3 sama dengan 5 log 125 itu kan 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 kali 8. Berarti X tambah 3 sama dengan, nah ini bisa kita pecah, kalau sini kali, maka lognya dipecah jadi tambah ya. Berarti ini tambah 5 log 8.
Oke, berarti X tambah 3 sama dengan. Ini pangkat bisa pindah ke sini. Berarti 3 kali 5 log 5. 5 log 5 itu 1. 1 nggak usah ditulis. Ya, tambah 5 log 8. Nah, sekarang kita lihat ruas kiri ada angka 3. Ini bisa kita coret. Berarti tinggallah X sama dengan 5 log 8. Ya. Gitu. Jadi jawabnya adalah yang B. Nomor 9. Nilai X yang memenuhi persamaan. 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat X tambah 2. Bilangan pokoknya beda, pangkat berbeda ya. Maka ruas kiri dan ruas kanan kita kasih log ya. Dengan 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat X tambah 2 ya. Ruas kiri kita kasih log, ruas kanan kita kasih log ya. Karena di opsi ini lognya tidak punya basis ya, nggak usah kita buat basisnya. Lalu X tambah 1 pindah ke sini ya, jadi kali. Berarti X tambah 1 dikali log 3 sama dengan, begitu juga di ruas kanan, X tambah 2 pindah ke sini. Berarti X tambah 2 dikali log 2 ya, log 2 ini. Lalu X kali log 3 itu X log 3 tambah ya. 1 kali log 3 itu log 3. Sama dengan X kali log 2 itu X log 2 tambah ya. 2 kali log 2 itu 2 log 2. Yang ada X kita pindahkan ke kiri ya. Berarti ini X log 3. Ini X log 2 pindah ke kiri. Jadi X log 2. Kurang ya. Sama dengan ini 2 log 2. Log 3-nya positif pindah ke kanan jadi negatif. Ini sama-sama ada X ya. Kita faktorkan. X kali log 3 kurang. X-nya keluar tinggal log 2 ya. Sama dengan log 2. Ini 2-nya pindah ke pangkat ya. Kurang log 3. Maka X sama dengan, ini log 2 pangkat 2 itu 4. Kurang log 3. Karena ini kali, pindah ke kanan jadi bagi ya. Berarti bagi log 3 kurang log 2. 3 kurang log 2. Berarti hasilnya yang ini ya. Log 4 kurang log 3 per log 3 kurang log 2. Yang cocok adalah C ya. Nomor terakhir, nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan 7 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3X kurang 2. Ya, ini juga sama seperti tadi. Bilangan pokok beda, pangkat beda ya. Kita tulis persamaannya. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita kasih log. X tambah 1 yang pangkat ini pindah ke sini, jadi kali ya. X tambah 1 dikali log 7. 3X kurang 2 pindah ke sini ya. 3X kurang 2 pindah ke sini. Dikali tinggal log 2. Lalu kita kalikan. X kali log 7. Itu X log 7. Tambah 1 kali log 7. Log 7. Sama dengan 3X kali log 2. 3X log 2. Kurang ya. Kurang 2 kali log 2. 2 log 2. Yang ada X-nya kita sisihkan di kiri. X log 7. Ini 3X log 2 jadi kurang. 3X log 2 sama dengan minus ini ya. Minus 2. Minus 2 log 2. Ini pos log 7 pindah jadi minus log 7. Sama-sama ada X kita keluarkan. Berarti X buka kurung. Tinggal ini log 7. Kurang 3 log 2 ya. X-nya keluar ke sini. 3 log 2 kita buat jadi log 2. 3-nya ini pindah ke pangkat. Sama dengan. Ini sama-sama min. Bisa keluar minnya. Ini kita apa ya. Pindahkan ke pangkat jadi log
2 pangkat 2, ini jadi tambah karena minnya sudah keluar. Log 7. Ini menjadi X kali ya. Log. Oke, karena ini kurang dia jadi bagi ya. 7 per 2 pangkat 3 itu 8. Sama dengan min log. Karena ini kali tambah jadi kali ya. 2 pangkat 2 4 kali 7 28. Gitu. Berarti X sama dengan, kita pindahkan ke atas. X sama dengan negatif log 28 per, ini pindah ya. Jadi per, karena ini kali. Log 7 per 8. Berarti X sama dengan negatif ya, karena ini negatif. Ini kita jadikan satu log. Ya. Numerusnya yang di atas, 28. Basisnya yang di bawah ya, 7 per 8. Tidak ada di opsi yang ada minnya. Berarti ini jadi, minnya ini pindah ke sini, jadi pangkat ya. Berarti 7 per 8 log 28 pangkat min 1. Sama dengan 7 per 8 log 28 pangkat min 1 itu 1 per 28 ya. Jadi itu jawabnya. 7 per 8 log 1 per 28. Yang B.